Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Rafiah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah telaah kurikulum SD. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu membahas tentang perubahan dan perbedaan kerangka dasar KTSP dan kurikulum 2013 berdasarkan hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Noviani, dan rekan saya Rizky Maulida, Amelia Rahmi, Latifa Dinar, Edisha Putra, dan M. Lutfiana. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah perbedaan KTSP, di mana proses belajar mengajar akan lebih dominan kepada aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Sedangkan pada kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar yang akan lebih dominannya nanti adalah kepada efektif, psikomotor, baru kognitif. Yang berarti siswa pada prosesnya harus lebih menonjolkan efektif dan psikomotornya. Yang pertama, kurikulum 2012 sangat menekankan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang kedua, aspek standar isi. Jumlah mata pembelajaran yang ada di dalam setiap jenjang di kurikulum 2013 berkurang. Yang ketiga, standar proses pembelajaran, perubahan yang signifikan terjadi pada pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat, perubahan standar penilaian. Pada KTSP 2006, penilaian yang dilakukan cenderung menggunakan penilaian akhir tanpa ada penilaian pada proses pembelajaran dan masing-masing kurikulum. Yang pertama, KTSP. Kurikulum 2006 memuat sejumlah permasalahan, diantaranya kurikulum belum sepenuhnya berbaris kompetisi sesuai dengan tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi belum menggambarkan secara holistis domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pengajaran yang rinci. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbaris pada kompetensi. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Yang kedua, kurikulum 2013 atau K13. Faktor yang menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013 ada 4. Yang pertama, pada kurikulum 2013, tantangan masa depan yang dihadapi yaitu arus globalisasi, masalah pada lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang kedua, kompetensi masa depan yaitu meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Yang ketiga, fenomena sosial yang mengemukakan seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial. Dan yang terakhir, persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini selalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan bermuatan karakter. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi pembacaan yaitu pelaksanaan kurikulum 2013 menurut Mulyo ialah masalah pendekatan pembelajaran. Selama ini pendekatan yang digunakan adalah materi. Materi diberikan kepada peserta didik sebanyak-banyaknya sehingga mereka menguasai materi itu secara maksimal. Berdasarkan pengalaman selama ini, hal tersebut harus didukung dengan kebijakan yang konsisten dengan sistem evaluasi yang mengukur suatu pencapaian kemampuan kognitif,
psikomotorik dan efektif secara berimbang. Tidak bisa dipungkiri bahwa ujian nasional harus dihapuskan, sehingga dengan penentu kelulusan nantinya adalah transkrip, nilai yang diperoleh dari nilai raport setiap semesternya, karena nilai-nilai raport sebagai hasil evaluasi pembelajaran secara menyeluruh. Adapun karakteristik kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap. Yang keempat, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Yang kelima, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif. Yang keenam, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema di SD. Yang ketujuh, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan di setiap kompetensi dasar yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Proses pembelajaran kurikulum 2013 atau K13. Nah, pada proses pembelajaran ini terdiri atas pembelajaran intra dan ekstra kurikuler. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler. Nah, proses pembelajaran ini berkenaan dengan mata pelajaran dalam satu struktur kurikulum yang dilakukan di sekolah, di kelas, dan di masyarakat. Proses pembelajaran intrakurikuler, proses ini pembelajaran SD-nya berdasarkan dengan tema. Lalu untuk proses pembelajarannya sendiri juga didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai KD dan KI pada tingkat yang memuaskan. Lalu yang kedua ada proses pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar dari kegiatan pembelajaran yang terjadwal setiap minggunya. Nah, di mana proses pembelajaran ekstrakurikuler ini mengembangkan minat peserta didik terhadap kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan melalui pembelajaran biasa. Lalu juga mengembangkan kemampuan utama yang berfokus pada kepemimpinan, hubungan sosial dan kemanusiaan, serta berbagai keterampilan hidup. Nah, pada kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di lingkungan, sekolah, masyarakat, dan alam, kegiatan ini wajib dinilai yang hasilnya sebagai unsur dari kegiatan intrakurikuler. Di sini ada materi yang terakhir, yaitu mengenai prinsip pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsipnya ada berbagai macam. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu kesatuan pendidikan atau jenjang pendidikan dan juga program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun, maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang terakhir, yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Jadi itulah tadi materi dari kami kelompok 1. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.